Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ajijah dengan nomor pokok mahasiswa 2321211091. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah membaca sastra yang diampu oleh Bapak Dosen Budi Riswandi SPD MPD, saya akan membahas tentang dunia pendidikan dan sastra Indonesia. Mendengar kata pendidikan adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas, terutama tentang keadaan pendidikan yang berada di negara kita, Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang terus dihadapi dari tahun ke tahun, dimulai dari kurikulum yang terus berubah-ubah, fasilitas yang kurang memadai, hingga kesenjangan akses yang terus dirasakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, serta kesenjangan sosial antara masyarakat golongan yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang terus terjadi di dunia pendidikan. Maka dari itu, sastra adalah salah satu jalan atau wadah untuk mengungkapkan sebuah kritik terhadap pemerintah tentang bagaimana kondisi dunia pendidikan secara tidak langsung, dengan menghadirkan sesuatu karya yang menarik dan tentunya sangat berkesan. Dengan segala permasalahan-permasalahan tadi yang telah saya bahas tentang dunia pendidikan yang dirasakan di Indonesia, saya teringat dengan salah satu novel yang telah saya baca, karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah salah satu novel karya Andrea Hirata yang terbit pada cetakan pertama di tahun 2005. Novel tersebut mengisahkan kisah 10 orang anak yang hidup di pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan, yang berjuang untuk tetap mendapatkan pendidikan meskipun dengan fasilitas yang sangat kurang memadai, dengan keadaan sekolah yang tidak memungkinkan sebenarnya untuk mereka belajar. Namun, semangat mereka tidak pernah putus karena tekad mereka untuk menjadi seorang anak-anak yang unggul dari pedesaan. Selain itu juga, dalam novel tersebut mengisahkan tentang bagaimana pengabdian seorang guru yang tidak memikirkan balasan tentang apa yang telah dia lakukan. Di dalam novel tersebut diceritakan dua guru yang sangat menunjukkan dedikasinya terhadap pendidikan, yaitu Bapak Guru Harpan dan juga Bu Muslimah atau yang sering disebut Bu Mus. Bahkan saat sekolah mereka hampir ditutup karena kekurangan murid, Bu Mus dan Pak Harpan adalah guru yang tetap memiliki pikiran positif dan meyakinkan terhadap orang tua murid bahwa sekolah mereka akan tetap ada dan berdiri. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa novel karya Andrea Hirata ini merupakan sebuah inspirasi dari kehidupan asli yang dirasakan oleh sang penulis. Karena memang novel tersebut berlatar belakang di SDN Muhammadiyah Kampung Belitung yang merupakan tempat kelahiran asli dari penulis, yaitu Andrea Hirata. Nah, melihat dari fenomena tersebut, novel tersebut, saya menjadi teringat dengan realita pendidikan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Dimulai dari fasilitas yang kurang memadai, hal tersebut terus-menerus dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Contohnya yang dirasakan oleh salah satu sekolah yang berada di SDN Bojongwaru yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Halo, perkenalkan nama aku Padlan. Aku kelas 4 SDN Bojongwaru. Di sekolah aku gak ada WC. Aku pernah diajak
diejek temen karena celana aku kotor. Sekolah aku udah jelek, atapnya, lantainya rusak, papan tulis, bangku, meja, buku udah rusak. Aku dan teman-teman pengen sekolah diperbaiki. Nah, teman-teman, sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang dibantu oleh Willy Salim, seorang konten kreator, untuk dibangun atau diperbaiki. Nah, karena hal tersebut, saya semakin yakin bahwa kesenjangan akses dari segi fasilitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan memang masih terjadi sampai saat ini di negara kita. Yang kedua, dalam novel tersebut juga mengisahkan tentang bagaimana perjuangan dua orang guru yang tetap mengabdikan dirinya untuk pendidikan meskipun dengan tidak ada jaminan atas apa yang mereka berdua lakukan, tapi tetap mengabdikan dirinya secara tulus untuk mendidik dan juga mencerdaskan anak-anak bangsa di wilayah-wilayah terpencil. Nah, fenomena di novel tersebut pun masih terjadi sampai saat ini di dunia pendidikan kita. Contohnya adalah salah satu guru yang tadi mengajar di SDN Bojongwaru, yaitu Bapak Yudi, yang telah mengabdikan dirinya selama 13 tahun di sekolah tersebut menjadi seorang guru honorer yang memiliki gaji 400.000 per bulan, dan setelah pengabdiannya selama 13 tahun barulah beliau sekarang memiliki gaji 600.000 per bulan. Saya juga sebagai guru honorer di sini yang dibayar cuma 600 per bulan. Udah kerja selama 13 tahun, baru 3 bulan, dulunya itu 400. baru dinaikin 3 bulan lalu. Iya, tapi saya cukup-cukupan saja. Mungkin. Nah, teman-teman, inspirasi kedua atau kenyataan kedua yang memang masih dirasakan bahwa kesejahteraan guru itu masih dipertanyakan. Namun dedikasinya terhadap pendidikan tidak pernah berkurang. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh guru honorer Bapak Empan Supandi yang harus berjalan kaki dari rumahnya sejauh 11 km setiap hari untuk mengajar di sekolahnya di MTS MT Rikul Hidayah. Kita bisa lihat juga, ini dia bapaknya. Nah, teman-teman, secara tidak langsung apa yang diceritakan atau permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan yang terjadi pada novel Laskar Pelangi adalah permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan yang terus-menerus terjadi sampai saat ini di negara kita. Melalui novel Laskar Pelangi juga kita belajar bagaimana tentang perjuangan untuk mendapatkan pendidikan dan perjuangan tentang pengabdian menjadi seorang guru. Meski pada kenyataannya novel tersebut bisa saja menjadi sebuah kritik atau ungkapan saran yang tidak bisa dilakukan secara langsung terhadap dunia pendidikan kepada pemerintah kita. Karena sejatinya teman-teman, orang yang hidup atau anak-anak yang hidup di pelosok pun berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan seorang guru itu bukan hanya sebatas soal pengabdian. Guru adalah profesi, dan selayaknya profesi yang lain tentunya saya yakin di lubuk hati mereka yang paling dalam, meskipun memang pengabdian yang mereka lakukan adalah ikhlas, tapi tentunya mereka juga berharap mendapatkan balasan yang sesuai terhadap apa yang mereka berikan. Seperti itu. Pada kenyataannya, sampai saat sekarang permasalahan tersebut terus-menerus ada, dan sampai saat sekarang pun kesejahteraan guru terus-menerus masih menjadi perdebatan. Maka dari itu, menurut saya adanya dunia pendidikan dan sastra Indonesia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena karya sastra yang diciptakan itu mampu menciptakan sebuah karya-karya yang indah yang di dalamnya terdapat kritik maupun saran, baik itu terhadap dunia pendidikan, baik itu terhadap pemerintahan, dunia politik, dan lain sebagainya.
Oke, hanya itu pembahasan yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih ada dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.